Budak Bayangan bab 1101 teman sekamar yang aneh. Segera setelah itu, Sunny mendapati dirinya berada dalam situasi yang sangat aneh. Dia ditinggalkan sendirian dengan 3 utusan dari klan besar Valor, Changing Star, Morgan, dan Whispering Blade sendiri. 2 orang paling berkuasa di dunia ada di depannya, berbicara satu sama lain dengan santai. Dan, tentu saja, Nevis juga ada di sana. Ruang tunggu yang mereka tuju nyaman dan luas. Makanan dan minuman telah disajikan oleh para anggota staf, dan sepertinya mereka berempat sedang mengadakan kumpul-kumpul ramah di NKSJ. Satu-satunya perbedaan adalah semua orang memakai baju besi, kecuali Sunny sendiri. Tetap saja, dia cocok dengan anggota klan Valor karena tunik hitamnya. Dia menghela nafas. Bicaralah tentang teman tidur yang aneh. Itu yang mereka sebut tidur dengan musuh ya, tunggu. Tak satu pun dari kalimat ini kedengarannya benar. Meratapi perasaan buruk siapapun yang mengemukakan idiom-idiom ini, Sunny meraih piring dan mengisinya dengan segala jenis makanan. Persediaan merupakan hal yang sulit bagi pasukan evakuasi. Namun Wake of Ruin pasti telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya hari ini. Ada banyak hal yang hampir mustahil diperoleh dimanapun di Antartika, kecuali mungkin di pasar gelap. Tumpukan makanan itu menarik perhatian Morgan yang mengamatinya beberapa saat, lalu mengangkat alisnya. Mata merah terangnya memiliki sedikit rasa geli di dalamnya. Apakah kamu sangat lapar, Tuan Sunles? Dia meliriknya dengan sedih, lalu menggelengkan kepalanya. Yah, jika kamu harus tahu. Aku menghabiskan beberapa minggu terakhir di hutan belantara, mencari tahu rute migrasi segerombolan makhluk mimpi buruk. Lalu, aku harus membantu dalam pertempuran melawan tiran yang rusak, dan datang menemuimu segera setelah itu. Tapi, tidak, aku tidak begitu lapar. Dia bersandar dan mengangkat piringnya yang berat. Namun, salah satu hal pertama yang diajarkan Antartika kepada Anda adalah makan selagi bisa. Siapa yang tahu kapan saya bisa punya kesempatan untuk makan dengan layak lagi? Bilah berbisik terkekeh. Jadi tidak terlalu berbeda dengan menaklukkan alam impian, kalau begitu. Morgan agak terlalu muda untuk mengingatnya, tapi saat wilayah manusia masih aktif berkembang. Tidak jarang bagi Awaken menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam penaklukan yang kejam atas wilayah yang belum dijinakkan, makanan enak lebih berharga daripada pecahan jiwa. Orang suci itu memandang keponakannya dengan ekspresi luar yang baik hati dan tersenyum. Morgan meringis, lalu menghela napas. Hari yang membuat frustrasi. Semua orang tampaknya cenderung menunjukkan betapa muda dan tidak berpengalamannya saya. Sunny menyibukkan dirinya mengunyah. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pertanyaan mental kepada Nevis melalui pemberkatan senja. Ada apa dengan mereka? Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mendengarkannya, memainkan perannya dengan sempurna. Namun, sesaat kemudian, dia menerima balasan, jangan pedulikan permainan mereka. Mereka hanya bermain-main, itu hanya membantu Morgan untuk dilihat sebagai penerima manfaat nepotisme yang tidak berpengalaman. Dan untuk Madok untuk dilihat sebagai orang yang iri hati yang penuh dengan kebencian pahit terhadap adiknya. Sebenarnya, dia mungkin yang lebih tangguh dari keduanya, dan kesatuan Valor seperti sebuah monolit. Sunny menuang secangkir kopi kental untuk dirinya sendiri. Lebih tangguh dari keduanya? Benarkah? Nevis sedang melihat ke jendela. Bukan dalam hal kekuatan tempur. Tapi dia masih muda. Begitu Morgan menjadi orang suci, Madok, atau orang suci lainnya, mungkin tidak akan memiliki peluang melawannya. Sebenarnya itu, membuatku merasa sedikit lebih baik. Jadi aku tidak terlalu rugi karena dihancurkan olehnya dalam waktu kurang dari 40 detik. Duel singkat mereka di dunia mimpi masih segar dalam ingatannya. Pertukaran pikiran dengan Nevis hanya memakan waktu beberapa detik. Itu adalah waktu yang cukup bagi Morgan untuk menoleh padanya dan bertanya, bagaimana denganmu? Saudari, apakah kamu mungkin menganggapku juga tidak layak memimpin ekspedisi ini? Memang benar aku bukanlah seorang pemimpin yang terhormat. Sebagai adikku tersayang, apakah kamu pikir kamu seharusnya yang bertanggung jawab? Saat Sunny bergeser dengan tidak nyaman, Nev menatap Morgan, dengan tenang menahan pandangannya selama beberapa saat. Lalu berkata dengan nada datar, jika aku ingin memimpin, aku akan menjadi pemimpinnya. Pewaris Valor terdiam, lalu tiba-tiba tertawa. Ah, itu sebabnya aku menyukaimu, bintang berubah. Bukankah aku diberkati tiba-tiba mendapatkan adik perempuan yang luar biasa? Meski dia tersenyum, matanya tetap tajam seperti pisau dingin. Morgan memalingkan muka dari Nevis dan mengalihkan perhatiannya ke Sunny. Kudengar banyak hal telah terjadi padamu setelah terakhir kali kita bertemu, Master Sunles. Iblis dari Antartika, memiliki kesan yang bagus. Siapa yang mengira bahwa pemuda yang menyenangkan akan mendapatkan reputasi yang begitu menakutkan? Tapi itu membuatku menyesali kenyataan bahwa kamu telah menolak undangan untuk memasuki klan Valor. Sunny meliriknya dari piringnya dan tersenyum. Saya tidak akan berbohong. Saya sendiri menyesali keputusan itu, beberapa kali. Kemudian, dia mengangkat bahu dan mengalihkan perhatiannya kembali ke makanan. Namun, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Dan hei,
Itu takdir untukmu. Terlepas dari segalanya, kita pada akhirnya akan bertarung berdampingan. Dan mungkin bahkan melawan satu sama lain. Jika itu terjadi, penyesalanmu akan semakin bertambah. Morgan mengangguk. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar agak dingin. Memang benar. Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Pertama kali kita bertemu, itu karena kamu telah menyebabkan seseorang melarikan diri dari penjaranya, dan berperan dalam kematian seseorang. Dari Valor Science. Dan sekarang, kita mungkin akan segera bertemu orang itu, dan Anda sedang menikmati makan bersama saya. Sungguh peristiwa yang lucu. Sunny memandangnya beberapa saat, lalu menggeleng. Kamu benar, itu agak lucu. Namun, kamu salah jika mengira kita akan bertemu pria itu. Mengetahui dia, kamu tidak akan melihatnya muncul sampai dia menusukkan pisau ke punggungmu. Wajah Whispering Blade perlahan menjadi gelap. Melihat Sunny, dia berkata dengan nada netral, dari kata-katamu, sulit untuk memahami apakah kamu membenci kekejian itu atau mengaguminya, Ascended Sunless. Sunny tertawa. Tidak peduli bagaimana perasaanku terhadap pria itu, intinya, aku lebih suka melakukannya dari jarak jauh. Sein Madok mengamatinya sejenak, lalu mengangguk. Bijak. Mendengar itu, Morgan terkekeh. Benar. Kalau begitu, Tuan Sunless, mari kita tunggu dan lihat seberapa bagus keberuntunganmu. Budak Bayangan bab 1102 Kekuatan Lawan. Setelah itu, semua nada santai hilang dari suara Morgan. Ketika dia melihat ke arah Nevis, wajahnya sama seperti saat dia mencabik-cabik hati Sunny di alam mimpi, dingin dan tajam. Memancarkan rasa bahaya yang mematikan bahkan tanpa dia berusaha melakukannya. Berapa banyak yang dia ketahui? Mendengar pertanyaan itu, Nev mengangkat bahu sedikit. Jawabannya sederhana, cukup. Morgan menghela nafas, lalu tersenyum dari sudut mulutnya. Begitu. Itu membuatnya lebih mudah. Kalau begitu, aku akan berbicara dengan nyaman. Sunny mengamati mereka berdua selama beberapa saat. Lalu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu dalam suaranya, benarkah? Apakah kamu tidak khawatir aku akan melaporkan semua yang kamu katakan kepada Saint Chor? Bilah berbisik terkekeh. Dia kebanyakan diam sebelumnya, tapi tidak mungkin salah mengira dia sebagai pengamat pasif. Hanya dengan duduk di sana, tetua klan Valor memancarkan rasa kekuatan yang luar biasa dan mendominasi. Seolah-olah dialah pemilik ruangan ini, atau lebih tepatnya setiap ruangan yang dia masuki. Sein Madok memandang Sunny dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika kamu melakukannya? Dan itu saja. Hanya itu yang dia katakan untuk membuat Sunny mengerti bahwa Whispering Blade tidak peduli jika Wake of Ruin mengetahui semua percakapan mereka. Bukan karena tidak ada yang disembunyikan, tapi hanya karena pemerintah tidak berada dalam posisi yang tepat untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut. Itu tidak relevan. Sunny tiba-tiba merasakan suatu keharusan untuk menghilangkan ketidakpedulian dari wajah orang suci itu dengan pedang dosa penghiburan. Namun, dia tidak membiarkan satupun hal itu terlihat di wajahnya. Sebaliknya, Sunny tersenyum ramah dan mengangguk. Masuk akal. Maaf, itu pertanyaan bodoh. Morgan bersandar, mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya, dia berkata, apakah orang itu datang atau tidak, masih belum jelas. Namun, sisa pasukan yang dikirim Ratu Cacing sudah dikonfirmasi sekarang. Senang mengetahui dengan siapa kita berhadapan, tapi ada beberapa perubahan di menit-menit terakhir. Kami harus siap menyesuaikan strategi kami. Ratu Cacing, Sunny bertanya-tanya apakah itu nama asli Kisong, gelarnya, atau sekadar julukan mengejek yang diberikan Valor padanya. Morgan dan Whispering Blade tampaknya mengabaikan kehadirannya, sebagian besar berbicara demi keuntungan Nev. Setidaknya mereka berdua memandangnya. Suara Sein Madok terdengar sedikit lesu, salah satu Sein bawahannya, Dirifang, telah lama berada di kuadran selatan. Dia adalah petarung yang ganas, tapi kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Sky pasang surut saja sudah cukup untuk mengendalikan binatang buas itu. Dia berlama-lama sejenak, lalu menambahkan, tetapi dua lainnya adalah Putri Kisong. Mereka patut menjadi perhatian kita. Kita sudah tahu bahwa Silent Stalker sedang mengawal kebangkitan mereka melintasi lautan. Dia adalah salah satu yang berbahaya. Stalker adalah seorang pemburu, jadi dia kuat dan licik. Berurusan dengannya akan sulit, tapi kita juga bisa mengatasinya. Whispering Blade menatap Nevis dan Morgan dengan tajam. Namun, yang ketiga adalah yang harus kita waspadai. Beastmaster, iblis wanita itu adalah kengerian yang sebenarnya, dalam hal kekuatan pribadi, aku sendiri yang setara dengannya. Meski begitu, itu tergantung pada medan perang. Di sini, di Antartika, dia akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Sunny yang sedari tadi tutup mulut akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya, bagaimana bisa? Sein Madok meliriknya sekilas. Entah kenapa, dia malah memutuskan untuk menjawab. Baik Silent Stalker maupun Beastmaster adalah putri angkat Song, namun, tidak semuanya sama. Stalker itu mematikan, tapi Beastmaster lebih dari itu. Dia adalah salah satu Sein yang paling ditakuti di dunia. Itu karena dia adalah Enchantress, semacam itu.
Beastmaster bisa memikat orang. Yang lebih buruk lagi, dia juga bisa memikat binatang, dan bahkan makhluk mimpi buruk. Saya harap saya tidak perlu menjelaskan bagaimana kekuatan seperti itu bisa bermanfaat di sini di Antartika. Sunny menjadi diam. Benar, Madok tidak perlu menjelaskan. Dengan berjuta-juta kekejian yang membanjiri benua ini, seorang suci dengan kekuatan untuk menaklukkan mereka akan menjadi mimpi buruk yang harus dilawan. Siapa yang butuh gema transenden jika makhluk rusak bisa melayani Anda? Tetap saja, pasti ada batasan pada kekuatan Beastmaster. Tidak ada seorang pun yang kebal. Tiba-tiba, Nevis mengiriminya pesan mental. Bagaimana menurutmu? Sunny menghela nafas. Dia tahu sedikit tentang Direfang, pengikut Saint of Song yang telah dikirim ke kuadran selatan pada awal kampanye. Dia adalah seorang pejuang yang buas dan sangat mematikan, dan juga seorang penyendiri dan penyendiri. Dalam hal kekuatan, Sunny akan menempatkannya di atas Kormak, tetapi di bawah Tiris. Jadi, kekuatan lawannya seperti ini, di satu sisi, ada Direfang dan dua putri angkat Kisong, Silent Stalker dan Beastmaster. Kemungkinan besar ada juga Mordred. Di sisi lain, ada Saint Tiris, Whispering Blade dan satu lagi Transcendent Clan Valor. Karena Madok tidak menyebut orang yang terlambat, orang itu pasti tidak berada pada level yang sama dengannya, mungkin sebanding dengan Silent Stalker. Ada juga Morgan dan Nevis dan Casey. Orang-orang yang meremehkan gadis buta yang sederhana itu pasti akan berakhir di kuburan dini. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab, sepertinya kemungkinannya sedikit menguntungkan Valor. Nevis menatapnya dengan tenang. Saya setuju, dan itulah tepatnya mengapa kita harus merasa gugup. Sunny berkedip. Sejak kapan aku peduli dengan apa yang Song siapkan untuk Valor? Memang, dia adalah utusan khusus sekarang. Dia akan menemani kekuatan Valor melintasi Antartika Timur, dan mungkin bahkan lebih jauh lagi. Itu menempatkannya pada posisi yang bagus untuk mengawasi tindakan klan besar. Tapi itu juga berarti jika Song melancarkan serangan mendadak terhadap musuh mereka, dia akan langsung menghalanginya. Tapi apa sebenarnya yang mereka sembunyikan di balik lengan baju mereka? Pada saat itu, Morgan tiba-tiba menatapnya dan berkata, suaranya diwarnai sedikit rasa ingin tahu. Oh, juga akan ada putri ketiga. Seorang Ascendet, Song Seisan. Sedikit yang diketahui tentang dia, mengingat dia telah menghabiskan hampir 1 dekade tersesat di alam impian. Kalian berdua pasti lebih mengenalnya daripada padaku, karena dia juga berasal dari pantai terlupakan. Jadi, seperti apa dia? Sunny dan Nevis saling pandang, merasa tidak nyaman. Setelah hening beberapa saat, dia menjawab masalah. Jika aku harus mendeskripsikannya dengan satu kata, kata itu adalah, dia adalah masalah. Budak bayangan bab 1103 monster cantik. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk bertemu dengan utusan Song. Sunny mendapati dirinya merasa sedikit penasaran. Lagi pula, dia tidak terlalu akrab dengan klan besar yang menguasai wilayah barat laut wilayah manusia di alam mimpi. Secara keseluruhan, klan Song tidak kalah bertingkat dan kuatnya dengan Valor. Fondasinya tidak begitu besar, namun setelah Kisong menjadi terkenal dan menjadi salah satu manusia pertama yang melampaui. Kekuatan klannya benar-benar melampaui kekuatan keluarga warisan yang lebih tua dan lebih mapan. Sejauh ingatan Sunny, mengetahui apapun, klan Song adalah salah satu dari 3 kekuatan paling agung di dunia. Pengaruh mereka menyebar jauh dan luas, dan rumah mereka di alam impian. Ravenheart, sebuah istana kuno yang dibangun di antara puncak bersalju dan gunung berapi yang membara di rangkaian pegunungan yang tak tertembus, secara universal dianggap sebagai salah satu benteng besar umat manusia. Dengan populasi yang menyaingi Bastion, Ravenheart adalah tempat yang indah dan parah, dari apa yang Sunny ketahui. Anehnya, kastil itu tidak sepopuler dan setenar kastil kolosal yang dikuasai klan Valor. Faktanya, seluruh klan besar Song agak misterius. Citra Bastion terpatri dalam benak semua manusia melalui drama dan film yang tak terhitung jumlahnya, dengan kisah romansa dan keberanian yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dinding batunya. Namun, tanah bersalju dan abu tempat klan Song berkuasa jarang digambarkan, dan jika digambarkan, selalu menunjukkan sesuatu yang jauh dan eksotis. Entah karena Ki Song tidak peduli dengan ketenaran duniawi, atau karena Anvil berusaha lebih keras dalam membangun citra klannya di mata publik, Sunny tidak mengetahuinya. Namun, dia tahu bahwa hanya karena kebetulan, jalannya sendiri juga sebagian besar bersinggungan dengan perwakilan klan Valor. Keberanian adalah orang-orang yang mengendalikan wilayah paling utara yang diukir oleh umat manusia di alam mimpi, di mana ia bersentuhan dengan pegunungan Hollow, dan karenanya kesanalah ia pergi setelah menjadi seorang yang terbangun. Dari tempat suci Noctis hingga kuil malam, Sunny telah bertemu banyak pelayan Anvil of Valor, membunuh beberapa dari mereka. Dan kemudian mengalami nasib sial karena bertemu langsung dengan putra penguasa. Dengan komplikasi yang terjadi setelahnya, wajar untuk mengatakan bahwa dia mengenal Valor dengan cukup baik. Namun hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Song. Semua pengalamannya dengan domain itu terbatas pada bertemu Seisan di kota gelap.
Meski begitu, Sunny sama sekali tidak dekat dengan mantan pemimpin para handmaiden, jadi sepertinya dia tidak berbagi cerita tentang klannya dengannya. Jadi, wajar saja, Sunny penasaran. Namun rasa penasarannya bercampur dengan rasa takut. Mereka memasuki ruang resepsi yang luas sekali lagi. Kali ini, Wake of Ruin lah yang telah menunggu di sana selama beberapa waktu, berbicara pelan dengan Jet. Anggota staf yang mengawal Sunny dan utusan Valor dengan bijaksana menghilang, dan Saint Kurus itu menyambut mereka dengan anggukan singkat. Kamu di sini, kuharap kamu istirahat dengan baik. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan, jadi kita mungkin tidak akan tidur malam ini. Bilah berbisik tersenyum dingin, tidak akan memimpikannya. Sunny mengerjap beberapa kali, kaget. Apakah itu pelesetan? Demi para dewa yang sudah mati, kuharap itu tidak terjadi. Percakapan terhenti sebelum mendapat kesempatan untuk memulai, karena pada saat itu, sesuatu yang tidak terlihat sepertinya sedang berubah di dunia. Angin dingin bertiup melalui aula, dan kemudian, 4 orang berdiri di tengahnya, seperti yang dilakukan 4 utusan Valor beberapa jam yang lalu. Sunny tanpa sadar menahan napas. Dia pernah melihat diri Fang dari jauh, beberapa waktu lalu. Pria muram itu tidak banyak berubah, kecuali fakta bahwa ada memar parah dan luka gores yang setengah sembuh di tubuhnya kali ini. Tingginya sedang, dengan wajah bersudut dan otot-otot kuat yang muncul di bawah kulitnya yang kehitaman. Sang Transcendent mengenakan rompi tanpa lengan yang memperlihatkan bahu lebar dan lengannya yang kuat. Rambutnya gelap dan acak-acakan seperti bulu binatang buas. Jenggot tebal menutupi bagian bawah wajahnya yang suram, dan matanya tajam serta tajam. Saint Dire Fang memancarkan perasaan liar, kekuatan buas, dan keganasan. Seolah-olah dunia menjadi sedikit lebih primitif dimanapun dia muncul. Berbahaya. Sunny mengamati pria itu sejenak, lalu mengalihkan perhatiannya ke pendatang baru berikutnya. Hatinya bergetar. Wanita yang berdiri di samping Dire Fang tidak terlihat menggoda, tapi entah kenapa, dia terlihat sangat memikat. Saat Whispering Blade bermartabat dan mendominasi, dia menakjubkan dan menggoda. Dia tinggi, dengan kulit putih dan bibir merah sensual. Kecantikannya yang dingin semakin mencolok dengan mata gelapnya yang mengundang, penuh kekuatan dan kemauan. Beastmaster memiliki rambut panjang yang tergerai seperti air terjun sutra hitam, dan mengenakan gaun sederhana dari kain merah tua, namun tetap terlihat anggun dan mempesona pada sosok langsingnya. Wajahnya agak menyendiri, dan sedikit lucu. Itu adalah wajah yang tidak ingin orang lain berpaling darinya. Sunny merasakan sedikit ketakutan saat melihatnya. Sekarang, dia mengerti mengapa Madok memanggilnya iblis wanita. Putri Kisong memang benar-benar mirip setan cantik. Bahkan jika dia tidak mengetahui bahwa dia adalah salah satu orang suci paling menakutkan yang pernah ada, dia akan merasakannya. Hanya dari kenyataan bahwa dia segera ingin membuang pengetahuan itu dan melangkah lebih dekat padanya. Keluarkan diri dari situ. Mungkin Sunny akan jatuh cinta pada kecantikan Beastmaster yang mempesona jika dia masih muda dan belum berpengalaman, tapi setelah bertemu makhluk seperti Solven dan Hope, dia agak kebal terhadap pesona tersebut. Dia mengalihkan pandangannya ke Song Seisan, juga dikenal sebagai Blood Lord, untuk mengalihkan perhatiannya dari wajah Beastmaster yang memikat. Ide buruk. Sekarang setelah dia menjadi seorang master, kecantikan eksotis Seisan bahkan lebih menakjubkan. Namun, kecantikannya berbeda, tenang, anggun, dan indah. Seisan adalah salah satu dari Awaken yang penampilannya telah diubah oleh aspek mereka, kulitnya berwarna abu-abu yang aneh, yang membuatnya terlihat tidak manusiawi dan memukau. Namun, Sunny tidak bisa melupakan wajahnya yang lain, wajahnya yang mengerikan. Dia telah melihatnya berubah menjadi makhluk mengerikan selama pengepungan Menara Merah. Dan bahkan sebelum itu, dia telah melihat seperti apa korbannya setelah kehabisan darah. Dia menghela nafas secara mental. Monster cantik. Apakah semua anak angkat Kisong seperti itu? Apa yang telah dia lakukan terhadap mereka? Dan berbicara tentang monster, akhirnya, dia melihat ke arah anggota keempat barisan depan Song. Itu adalah seorang pria parubaya dengan baju besi berat, wajahnya suram dan asing. Namun matanya, mereka benar-benar manusia, bahkan tidak ada tanda-tanda adanya pangeran gila yang bersembunyi di kedalaman mereka. Sunny mengerutkan kening. Ya, aku tidak tertipu. Tidak mungkin Mordred melewatkan kesempatan untuk datang dan berperang melawan Valor. Itu kamu, bukan, bajingan? Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata kepada lelaki suram itu, lama tak jumpa. Pria suram itu kembali menatapnya, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Bibirnya terbuka membentuk senyuman sopan. Aku minta maaf, sepertinya kita belum pernah bertemu. Senyumannya hampir terlihat mengejek. Sunny menggelengkan kepalanya, lalu membuang muka. Bangun dari kehancuran sedikit mengernyit. Suaranya yang serak terdengar sedikit kesal, sekarang semuanya sudah ada di sini, mari kita lewati perkenalannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tetua dari klan besar Valor dan klan besar Song, karena telah datang membantu kita pada saat dibutuhkan. Ayo, mari kita mulai. Kita perlu mendiskusikan perang.
Budak Bayangan Bab 1104 Pengacara Iblis. Sunni telah mengandalkan Komando Angkatan Darat untuk membuatnya tetap hidup selama sekitar setengah tahun sekarang. Tapi anehnya, dia belum pernah ke markas besar pasukan evakuasi yang sebenarnya. Agar adil, Komando Angkatan Darat tidak memiliki lokasi pasti. Itu tersebar di banyak ibu kota pengepungan, benteng, dan bahkan benua. Semuanya terhubung ke dalam jaringan yang mulus baik oleh teknologi maupun aspek kemampuan para perwira yang bangkit. Sebagian besar staf ada di sini di Antartika, seperti anggota departemen tempat Kim saat ini bekerja, tetapi tidak semuanya. Konon, benteng bawah tanah di bawah gedung tempat aula resepsi berada sepertinya paling dekat dengan jantung Komando Angkatan Darat. Itu adalah kumpulan aktivitas, dengan banyak orang, baik duniawi maupun yang terbangun, bergegas untuk menyelesaikan banyak sekali tugas pada waktu yang tepat. Pekerjaan mereka mungkin tidak tampak seburuk apa yang dialami para prajurit di garis depan, namun tetap saja pekerjaan mereka sama pentingnya. Tanpa dukungan dan manajemen yang efisien dan tepat waktu, kampanye evakuasi akan berakhir dengan bencana berdarah. Dari memperbarui status berbagai area sehubungan dengan kekuatan panggilan di dalamnya hingga mengumpulkan data tentang makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dan memandu pergerakan pasukan. Komando Angkatan Darat adalah otak dari tentara. Tanpa otak, tubuh tidak akan berguna sama sekali. Di suatu tempat di sini, ada juga kantor tempat alokasi poin kontribusi diputuskan. Dalam keadaan lain, Sunni akan merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi saat ini, dia sedang berkonsentrasi penuh pada hal lain. Matanya terpaku pada pria suram, yang berjalan di belakang Beastmaster dan Seisan sambil bertingkah sangat sederhana. Atau setidaknya sesederhana seorang guru. Komando Angkatan Darat memang sangat penting dalam upaya perang. Ini juga merupakan harta karun berupa akses dan informasi. Tentu akan sangat disayangkan jika seorang psikopat tertentu sampai lepas kendali di dalam hatinya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Sunni mungkin tahu siapa Mordred dan kemampuannya, tapi sejauh menghentikan pangeran ketiadaan, hanya sedikit yang bisa dilakukan. Hal ini sangat menakutkan sekaligus membuat frustrasi. Beruntungnya, Sunni tidak sendirian dalam rasa frustasinya. Morgan dan Madok juga melirik guru yang sederhana itu dari waktu ke waktu, mata mereka dingin dan tajam. Skytide juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya yang biasanya tenang. Hanya Nevis yang tampak tidak peduli. Dan mengapa dia peduli? Dari mereka berlima, dialah satu-satunya yang belum pernah bertemu pangeran ketiadaan. Namun, dia akan segera belajar untuk mewaspadainya. Mungkin, sebenarnya, tujuan mereka sangat selaras. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Changing Star jika dia bertemu Mordred secara langsung. Sebenarnya, hal yang sama juga berlaku pada Sunni. Terlepas dari kewaspadaan dan permusuhannya, pangeran ketiadaan belum tentu merupakan musuhnya. Hanya saja Sunni tahu betapa kejamnya Mordred yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan, jika itu sesuai dengan tujuannya. Dan betapa liciknya dia. Itu sebabnya Sunni tidak bisa tetap tenang menghadapi kemungkinan orang seperti itu akan mengamuk di Antartika. Akankah Mordred peduli berapa banyak orang tak bersalah yang terbakar dalam api pembalasannya? Pastinya tidak. Tapi apa yang bisa kulakukan? Pertanyaan yang sama kembali muncul, menggerogoti Sunni. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan, sebenarnya, hanya saja tidak ada yang tidak akan membuatnya terbunuh di tempat oleh Wake atau Ruin atau Beastmaster. Dia bisa saja memulai bentrokan langsung antara Song dan Valor sebelum waktunya di sini, di markas tentara, bahkan. Pertama-tama tenanglah, Anda bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar Mordred. Orang itu mungkin benar-benar seorang guru acak yang dipilih oleh utusan Song untuk dibawa karena alasan apapun. Sunni bisa melihat inti jiwa manusia dan makhluk mimpi buruk. Tapi kemampuan itu tidak berguna melawan pangeran ketiadaan. Ketika Mordred memiliki tubuh, dia juga memiliki jiwa, atau setidaknya cukup banyak untuk meniru tampilannya. Benar. Saya tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Tunggu sekarang, amati, bertindak nanti. Saint Chor membawa mereka ke sebuah ruangan besar yang berisi segala jenis peralatan untuk menampilkan informasi, sebagian besar diperbarui secara real-time. Sunni memandang dengan rasa ingin tahu ke peta besar Antartika Timur yang diproyeksikan. Dengan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan masa makhluk mimpi buruk yang bergerak melintasinya dengan cara yang tampak kacau. Ada juga banyak tanda statis yang menunjukkan lokasi gerbang mimpi buruk. Dia sedikit memucat, tiba-tiba dihadapkan pada pengingat betapa banyak dari mereka yang ada. Tanda-tanda itu tersebar di seluruh peta seperti pustula, seolah-olah benua itu perlahan-lahan dilahap dari dalam oleh penyakit mematikan. Jumlah mereka sangat banyak di hutan belantara, namun konsentrasinya meningkat secara eksponensial di sekitar ibu kota pengepungan. Simbol-simbol yang bergerak juga berkumpul menuju pemukiman manusia. Jalur gerombolan makhluk mimpi buruk mungkin tampak tanpa tujuan pada awalnya, tetapi jika dilihat secara lebih besar, sangat jelas terlihat bahwa mereka semua perlahan-lahan semakin mendekati 27 kota. Itu tampak seperti longsoran kematian dan keputusasaan yang tak terhindarkan.
Rantai malapetaka dan kehancuran mengerikan yang terikat di leher Antartika, pelukan dinginnya semakin erat setiap harinya. Itulah yang dihadapi oleh pasukan evakuasi. Merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, Sunny terdiam beberapa saat, lalu melirik orang-orang yang berjalan di depannya. Matanya menjadi lebih gelap dan bayangan yang berada di sudut ruang strategi juga semakin dalam. Tidak bisa dimaafkan. Tangannya akan mengepal jika dia tidak berusaha secara sadar untuk terlihat tenang. Namun hatinya gelap dan berat. Tidak bisa dimaafkan. Meski mengetahui apa yang terjadi di Antartika, orang-orang perkasa ini datang ke sini untuk memperburuk keadaan. Sunny memikirkan kembali apa yang dikatakan Wake of Ruin tentang kebaikan komparatif klan besar, mencoba mengingat sedikit makna yang dia temukan dalam kata-kata itu. Namun sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa. Dalam arti tertentu, tidak ada bedanya dengan pinggiran kota. Seluruh dunia seperti itu. Tidak ada yang peduli jika Anda hidup atau mati di pinggiran kota, dan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk membantu Anda semua memilih untuk tidak melakukan apapun. Atau setidaknya sesedikit mungkin. Dengan cara yang sama, orang-orang yang memegang kekuasaan sebenarnya merasa nyaman tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan penduduk Antartika. Rantai mimpi buruk telah terjadi di kuadran selatan, namun lain kali, hal itu mungkin terjadi di tempat lain. Kemudian, mereka juga akan tetap acuh tak acuh. Bagi mereka yang tinggal di pinggiran, warga tampak seperti orang yang menghuni surga yang jauh. Namun bagi klan besar, warga tidak berbeda dengan tikus pinggiran. Tentu saja, pihak lain bisa menolak dan membantah. Pemerintah pada dasarnya tidak jahat, dan perlakuannya terhadap masyarakat pinggiran lahir karena kebutuhan. Daerah pinggiran kota ada karena planet ini tidak dapat menopang seluruh populasi manusia. Seseorang harus dikorbankan untuk memastikan sisanya dapat bertahan hidup. Kalau tidak, sumber daya tidak akan cukup untuk menyelamatkan siapapun. Dan bukan berarti jiwa-jiwa malang di pinggiran kota benar-benar ditinggalkan. Ada pasokan sintepaste murah yang terus-menerus, ada pekerjaan, ada listrik, akses ke hiburan, dan banyak lagi. Orang-orang tidak dibiarkan mati. Mereka setidaknya memiliki sarana untuk bertahan hidup, meski hanya sedikit. Hanya saja hidup mereka akan menjadi singkat dan sangat sulit. Dengan cara yang sama, klan-klan besar tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Hanya saja rencana mereka untuk kemanusiaan ditujukan pada alam impian, dan bukan dunia nyata. Meski begitu, mereka melakukan sedikit usaha. Mereka telah mengirim Sky Tide dan Direfang. House of Night mungkin tidak ambil bagian dalam operasi darat, tapi mereka menyediakan cukup banyak Saint dan Nightwalker untuk memandu konvoi angkatan laut ke dan dari Antartika. Tapi tetap saja, Sunny tidak bisa memaafkan mereka. Dia tidak mau. Baginya, semua itu hanyalah omong kosong belaka. Dia mungkin telah menemukan cara untuk memaafkan klan-klan besar jika tetap pasif adalah satu-satunya hal yang telah mereka lakukan, tapi mereka tidak berhenti di situ. Valor dan Song tidak hanya meninggalkan Antartika ke dalam rantai mimpi buruk. Mereka bahkan berencana menggunakannya sebagai medan perang pribadi dan bertarung satu sama lain sementara banyak orang menderita dan mati di sekitar mereka. Itu, dia tidak bisa memaafkan. Sunny melirik ke belakang pria suram itu dan tersenyum tipis. Kamu ingin membantai seluruh klan Valor? Luar biasa. Bunuh mereka dengan baik. Kemudian, dia memandang Nevis. Kamu ingin menghancurkan semuanya? Bahkan lebih baik. Aku akan menyemangatimu. Sunny bukan orang yang pemaaf. Faktanya, dia cukup pendendam. Mari kita lihat bagaimana perang kecil mereka berlangsung. Budak Bayangan bab 1105, langkah demi langkah. Pertemuan strategi berlanjut. Para utusan klan besar tampaknya sangat menyadari situasi di benua yang terinfeksi, pada kenyataannya. Mereka tampaknya memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi daripada Sunny, tetapi pemahaman mereka tentang nuansa kampanye Antartika sangat berbeda. Murni bersifat teoritis. Hanya Sky Tide dan Direfang yang memiliki pengetahuan praktis tentang apa artinya berperang melawan daratan yang perlahan-lahan dilahap gelombang mimpi buruk. Yang lain harus mengejar ketinggalan dengan cepat. Meski begitu, mereka bukanlah orang-orang yang tidak berpengalaman. Whispering Blade khususnya adalah seorang veteran dalam banyak perang. Dia telah memimpin Night of Valor ke banyak wilayah liar di alam impian. Menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kampanye penaklukan yang panjang dan mengerikan untuk memperluas perbatasan wilayah manusia di dunia yang tidak ramah itu. Dari sudut pandang itu, mudah untuk memahami mengapa Anvil memilih saudaranya untuk memimpin penaklukan makam Ariel. Beastmaster setidaknya 1 dekade lebih muda dari Saint Madok, tapi dia tampaknya adalah ahli taktik yang berpengalaman. Reputasinya yang tinggi tidak muncul begitu saja. Wilayah yang dikuasai oleh klan Song mungkin tidak berkembang sedramatis wilayah yang dikuasai oleh Valor dalam 2 dekade terakhir. Namun setiap wilayah yang mereka taklukkan merupakan wilayah yang jauh lebih mengerikan untuk diatasi. Orang suci yang menggoda itu ternyata bertutur kata lembut dan ramah. Sunny mengira dia akan menjadi sombong, menyendiri, dan tidak bisa didekati, tapi sebenarnya dia cukup santai.
Suara seraknya enak didengar, dan bibir merahnya dengan cepat berubah menjadi senyuman kecil namun cerah. Senyuman itu benar-benar mempesona. Seisan sebenarnya tidak jauh lebih muda dari Beastmaster. Meskipun dia bukan seorang suci, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menantang kengerian alam impian dibandingkan kebanyakan transenden. 1 dekade bertahan hidup di pantai yang terlupakan membuatnya lebih dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Hal yang sama berlaku untuk Nevis. Dia mungkin tidak akan bertahan lama di sana. Tapi pencapaiannya yang luar biasa yaitu bertahan hampir 2 tahun dalam kesendirian di salah satu wilayah paling mengerikan di alam impian, dan akhirnya melarikan diri melalui benih mimpi buruk. Membuatnya mendapat rasa hormat dari semua orang yang hadir di alam mimpi. Ruang strategi. Adapun Morgan, tak seorang pun kecuali Madok yang tahu banyak tentang pencapaian dan pengalamannya, tapi mereka juga tidak terlalu meragukan kompetensinya. Pikirannya setajam matanya, dan pengetahuannya tentang peperangan dan strategi tampak nyaris supranatural. Bagaimanapun juga, darah Dewa Perang mengalir melalui nadinya. Sunny tidak akan terkejut jika Princess of Valor menjadi ahli strategi paling berbakat di antara mereka. Jadi, masing-masing dari mereka lebih dari mampu menyerap informasi baru tentang bahaya dan nuansa rantai mimpi buruk dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecuali pria suram yang sederhana, yang telah diperkenalkan sebagai Ascended Bust. Bahkan namanya pun membosankan dan tidak mudah diingat. Dari apa yang telah diceritakan tentang dia, Ascended Bust hanyalah pengikut klan besar Song. Dia adalah bagian dari kelompok terdepan mereka karena aspek utilitas yang langka dan berguna. Namun, tidak ada yang percaya dengan penjelasan itu. Sunny dan Jet selama ini hanya berperan sebagai pengamat yang diam, namun mereka tetap angkat bicara dari waktu ke waktu. Menjawab pertanyaan atau berbagi pengalaman pribadi mereka bertempur di garis depan. Namun Bust tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal pertemuan, tetap tenang di sudut dan mengamati prosesnya dengan santai dan tenang. Seperti kucing yang bermain dengan tikus. Sunny belum pernah melihat kucing, tapi dia pernah bertemu dengan beberapa tikus di pinggiran kota. Dari segi hama, tikus cukup menakutkan. Jadi makhluk yang hobi berburu dan menyiksa mereka pasti sangat menakutkan. Tetap saja, ada batasan seberapa sering dia bisa menatap guru yang suram itu. Diskusi yang dilakukan Wake of Ruin dengan utusan klan besar juga tidak begitu menarik. Tentu, banyak hal penting yang dibicarakan, tapi Sunny tahu sebagian besarnya. Selebihnya, dia bisa menyerapnya dengan mengalokasikan sebagian kecil pikirannya untuk tugas tersebut, yang hanya menjadi lebih mudah dengan berkah pikiran. Akhirnya, matanya tertuju pada Nevis. Sunny terdiam beberapa saat, lalu bertanya padanya melalui tautan mental, apa yang kamu rencanakan? Dia tahu apa yang diinginkan klan-klan besar. Dia tahu apa yang diinginkan pemerintah. Dia pasti tahu apa yang diinginkan makhluk mimpi buruk, dan dia bahkan tahu apa yang diinginkannya sendiri. Mengubah bintang, bagaimanapun, adalah sebuah misteri. Akhir permainannya sangat jelas, tapi di sini dan saat ini, Sunny tidak yakin apa yang Nevis ingin keluarkan dari Antartika. Dia meliriknya sebentar, lalu sepertinya mengalihkan perhatiannya kembali ke diskusi tentang kekuatan mana yang bertanggung jawab atas wilayah Antartika Timur yang mana. Anggapannya muncul beberapa saat kemudian, dan sangat sederhana, bertahan hidup. Sunny memiringkan kepalanya sedikit. Jawaban yang cukup bijaksana datang dari Anda. Di mana Nevis yang asli dan apa yang telah kamu lakukan padanya? Sudut mulutnya bergerak ke atas. Perubahan kecil itu begitu halus sehingga dia meragukan siapapun kecuali dia yang menyadarinya. Nev bertahan beberapa saat. Akhirnya, dia berbicara, atau lebih tepatnya, berpikir, dengan nada datar seperti biasanya, Sunny, bukankah menurutmu hidup ini cukup aneh? Sunny berkedip. Apa yang merasukinya? Dia tidak terbiasa mendengar pertanyaan seperti itu dari Nevis. Ya, tentu. Mengapa? Dia mempertahankan penampilannya yang tenang. Berpura-pura memperhatikan percakapan tentang disposisi kekuatan klan, saat dia menjawab, kamu telah melalui banyak hal dalam 6 bulan terakhir ini. Bagi Anda, masa sebelumnya pasti terasa seperti sudah berlalu seumur hidup. Tapi bagiku, ketika aku bangun, terkadang aku masih berpikir bahwa aku berada dalam mimpi buruk. Bagiku, rasanya seperti baru kemarin aku tersesat di alam impian. Mengubah bintang berhenti sejenak, lalu melanjutkan setelah beberapa saat singkat, tapi sebenarnya tidak. Saya adalah anggota klan Valor sekarang, saya memiliki benteng sendiri, dan lusinan awaken siap mengikuti perintah saya. Itu kemarin. Hari ini, aku berada di kuadran selatan, bersiap berperang melawan makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dan klan Song terbaik. Beastmaster ada di sini, tersenyum padaku dengan sopan. Whispering Blade juga ada di sini, mengawasi setiap gerakanku. Semuanya, agak berlebihan. Dia menoleh dan menatapnya, mata abu-abu jernihnya tampak sedikit terbebani. Jadi, rencanaku adalah mengambil langkah demi langkah. Selangkah demi selangkah, sampai semua musuhku mati. Dan itulah mengapa, langkah pertamaku adalah bertahan hidup. Nevis menggelengkan kepalanya,
lalu melihat kembali peta Antartika Timur, yang saat ini sedang diukir antara Valor, Song, dan pemerintah. Beberapa saat kemudian, suaranya bergema di kepalanya sekali lagi, kali ini diwarnai dengan sedikit geli. Kenapa, menurutmu bertahan dari kekacauan ini akan mudah? Itu tidak akan terjadi. Budak bayangan bab 1106, status quo. Sunni sedikit berpikir selama sisa pertemuan strategi panjang itu. Memang tidak akan mudah untuk selamat dari pusaran gila yang sedang terjadi di Antartika. Dia kuat dan licik, tapi di hadapan monster seperti Whispering Blade dan Beastmaster, semua kekuatan itu tidak ada artinya. Faktanya, bahkan kedua orang suci yang kejam tidak menjamin keselamatannya. Ketika orang-orang seperti itu harus berhati-hati agar tidak kehilangan nyawa, orang seperti Sunni atau Nephis hanya bisa berdoa ke langit yang dingin. Sayangnya, para dewa sudah mati, jadi doa mereka tidak terkabul. Jadi, mereka harus memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Untungnya, jika ada satu hal yang Sunni kuasai, hal itu tetap hidup dan menunggu waktuku. Legiun makhluk mimpi buruk di satu sisi, dua pasukan pembunuh klan besar di sisi lain. Dengan Mordred bersembunyi di suatu tempat dalam pantulan, menunggu untuk menyerang. Sudah waktunya bagi Sunni untuk menunjukkan dirinya terbuat dari apa, dan berharap itu sudah cukup. Tidak. Dia harus memasaknya agar apa yang bisa dia lakukan cukup. Dan jika tidak, dia harus mengubah dirinya dengan cara yang bisa dilakukannya. Tetapi tugas saya tidak ambisius seperti apa yang harus dicapai oleh warisan ini. Mungkin itulah satu-satunya anugerah dalam situasi yang suram ini. Valor dan Song ingin menghancurkan musuh dan menaklukkan piramida hitam. Nephis hanya ingin bertahan hidup dan mendapatkan kepercayaan dari musuh-musuhnya dengan menjadi prajurit yang baik, dan mungkin lebih dari itu. Sedangkan Sunni, dia hanya ingin memastikan bahwa perang mereka tidak meluas ke jalan-jalan ibu kota yang terkepung, dan sedikit mungkin tentara dan warga sipil yang terluka akibat bentrokan klan besar. Dan jika dia berhasil melukai para itu dalam proses, itu akan lebih baik. Tetap saja, itu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Dia mendengarkan diskusi tentang strategi, berpikir. Seluruh pertemuan itu menghasilkan hasil sekaligus konyol. Perwakilan dari klan besar tahu betul bahwa mereka akan segera saling membunuh. Namun, mereka tetap mempertahankan ilusi persahabatan, berpura-pura menganggap serius isu kampanye evakuasi. Bagaimanapun, mereka harus menjaga penampilan. Mungkin itulah keuntungan paling penting yang dimiliki Sunni. Selain itu, gambaran umum tentang apa yang akan terjadi dalam waktu dekat telah diputuskan dengan cepat. Secara resmi, semua orang akan bekerja sama untuk melawan rantai mimpi buruk dan memastikan evakuasi berjalan lancar, dan setiap manusia di kuadran selatan pada akhirnya akan meninggalkan benua terkutuk itu. Wilayah Antartika Timur akan dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama akan tetap menjadi kewenangan pemerintah, dengan 2 legasi Sein yang telah berpartisipasi dalam kampanye sejak awal terus membantu Wake of Ruin dalam melawan gelombang kekejian. Membaca yang tersirat, itu berarti Sky Tide dan Direfang akan tetap berada di pinggir lapangan untuk sebagian besar bentrokan. Tugas utama keduanya, setidaknya untuk saat ini, adalah saling mengawasi dan memastikan bahwa lawan tidak dapat membantu pihak musuh. 2 wilayah lainnya masih dilindungi oleh pasukan evakuasi, namun untuk semua maksud dan tujuan, pasukan ekspedisi klan besar akan bertanggung jawab. Mereka seharusnya menjaga ibu kota pengepungan tetap aman dan memburu makhluk mimpi buruk yang sangat kuat. Jika salah satu Titan bergerak menuju kota manusia, semua Sein harus bergabung dan memberantasnya. Tentu saja, Wake of Ruin tidak akan menghentikan Whispering Blade dan Beastmaster untuk mencoba menjatuhkan para raksasa di hutan belantara sebelum hal itu terjadi. Yang dimaksud sebenarnya adalah bahwa pemerintah mencuci tangan dan memberikan kekuasaan penuh kepada klan-klan besar untuk saling membunuh sebanyak yang mereka inginkan. Selama hal itu dilakukan di luar tembok ibu kota pengepungan. Tujuan sebenarnya dari Valor dan Song ada di luar sana, di alam liar Antartika. Apa yang mereka inginkan adalah menemukan gerbang mimpi buruk yang memungkinkan mereka dengan aman mengangkut pasukan mereka ke alam impian. Dan pada akhirnya membangun benteng yang akan berfungsi sebagai tempat persiapan untuk penaklukan makam Ariel. Tapi itu tidak sesederhana itu. Mereka juga perlu memastikan bahwa musuh tidak sampai ke benteng terlebih dahulu, dan cara termudah untuk mencapainya adalah dengan menghancurkan musuh. Ada lebih banyak komplikasi juga. Misalnya, baik Valor maupun Song mengumumkan niat mengejutkan untuk menutup secara permanen sebanyak mungkin gerbang yang muncul di dalam batas ibu kota pengepungan. Ratusan orang terbangun yang dikirim setiap klan besar ke Antartika, hampir semuanya dimaksudkan untuk menantang benih mimpi buruk. Tentu saja, tujuan sebenarnya mereka adalah mengirim tentara sebanyak mungkin ke gurun neraka, untuk mengintai dan menemukan titik masuk yang bagus untuk pasukan utama. Namun demikian, meskipun para pengintai harus memasuki mimpi buruk kedua mereka hanyalah efek sampingnya, keputusan itu selamanya bisa mengubah keseimbangan kekuatan di antara yang bangkit. Jumlah master di dunia ini tidak banyak, dan jumlah mereka sudah mulai membengkak karena rantai mimpi buruk.
Lagu kebangkitan dan keberanian yang dikirimkan semuanya adalah elit absolut. Jika lusinan, atau mungkin bahkan 100 atau 2 di antaranya naik, itu akan memiliki efek ledakan pada segalanya. Namun bukan itu yang menjadi kekhawatiran Sunny. Yang membuatnya khawatir adalah kemungkinan para pengintai ini benar-benar menemukan titik masuk yang bagus di belakang salah satu gerbang mimpi buruk yang terletak di dalam ibu kota pengepungan. Dan bukan di hutan belantara. Jika itu terjadi, semua akan kacau balau. Dan jika mereka tidak hanya menemukan titik masuk, tapi juga persimpangan ke tempat yang berfungsi sebagai kunci untuk mencapai piramida hitam. Tidak ada yang bisa menghentikan pihak lain untuk memastikan bahwa ibu kota pengepungan tersebut berpindah tangan. Mereka bahkan lebih memilih menghancurkannya daripada tetap berada di bawah kendali musuh. Akan ada 3 tahap menuju bencana ini. Pertama, klan akan mencari jalan masuk yang bagus ke gurun. Kedua, mereka akan memasuki alam impian melalui pintu masuk itu, dan melancarkan ekspedisi menuju makam Ariel. Terakhir, mereka akan membangun benteng di sekitar piramida, mengumpulkan kekuatan. Dan melancarkan serangan terakhir. Tahap pertama mungkin sebagian besar terdiri dari penyergapan rahasia dan pertempuran kecil antara kekuatan Valor dan Song. Tahap kedua adalah awal pertumpahan darah yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah neraka murni. Sunny sekarang sudah paham dengan keseluruhan bentuk perang klan, tapi dia masih punya banyak pertanyaan. Dia kekurangan informasi tentang apa sebenarnya yang akan mereka lakukan, kapan, dan bagaimana. Jadi, seperti yang Nevis katakan, dia akan mengambil langkah demi langkah. Langkah pertama yang harus dia ambil adalah mengumpulkan informasi. Duduk diam di belakang ruang pertemuan, Sunny melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di sana, para Sein yang agung dan perkasa yang terkenal dalam legenda, dan tersenyum kecil. Maukah kamu melihat itu? Setelah bertahun-tahun, sepertinya aku akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk bertindak sebagai mata-mata yang tepat. Budak Bayangan Bab 1107, Speedcraft. Memata-matai para orang suci dari klan besar terdengar seperti metode yang menarik untuk membunuh dirinya sendiri, namun Sunny bersedia mencobanya. Bagaimanapun, aspek miliknya dibuat khusus untuk sembunyi-sembunyi dan infiltrasi, hanya saja dia tidak menggunakan sisi kekuatan itu sesering yang dia inginkan. Sunny tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar ahli dalam sembunyi-sembunyi, tapi dia juga bukan seorang amatir. Dia sangat mengandalkan untuk tetap bersembunyi selama bertahun-tahun menjadi seorang awakan. Dari jalanan kota gelap yang hancur hingga hamparan kepulauan Cain yang luas dan pemandangan neraka yang dingin di Antartika Timur. Khususnya dalam 2 bulan terakhir ini, dia berusaha untuk tidak terlihat sesering mungkin. Tugas seorang pramuka militer menuntut hal itu, dan melalui kebutuhan itu, Sunny telah mampu mengembangkan penguasaannya terhadap segala hal yang bersifat rahasia lebih jauh lagi. Namun, seseorang hanya bisa mengandalkan sembunyi-sembunyi. Konflik-konflik paling mengerikan yang ia alami hampir semuanya adalah konfrontasi langsung dan penuh kekerasan. Tetap saja, itu adalah kemampuan yang sangat berguna untuk dimiliki, dan sekarang, Sunny perlu melatihnya secara maksimal. Dia telah lama memikirkan tentang bagaimana tepatnya melakukan tugas itu, dan kesimpulannya adalah dia perlu berada di beberapa tempat pada waktu yang sama untuk mencapai hasil terbaik. Syukurlah, dia mampu melakukan hal itu, sampai taraf tertentu. Sunny sekarang memiliki 5 bayangan, dan jarak yang bisa dia kendalikan cukup jauh, melebihi 20 km. Artinya dia bisa mengawasi perwakilan Valor dan Song, setidaknya untuk beberapa hari ke depan, begitu mereka berangkat ke ibu kota pengepungan yang berbeda. Dia akan terpaksa berkonsentrasi hanya pada ibu kota pengepungan yang berbeda. Jadi, Sunny meninggalkan dirinya dengan 1 bayangan. Jika tidak, dia akan terlihat sangat mencolok, dan mengirim 4 lainnya untuk memata-matai para juara klan besar. Bayangan nakal itu, sebagai lelaki baru, tetap menempel di kakinya. Bayangan angkuh itu mengikuti Morgan. Bayangan bahagia itu mengikuti Madok. Bayangan suram telah dikirim untuk memata-matai Beastmaster, dan terakhir, bayangan menyeramkan ditugaskan ke Ascended Bast, pria yang diduga Sunny dirasuki oleh Mordred. Melacak apa yang mereka lihat dan dengar membuat pikirannya sedikit tegang, tapi yang terpenting, Sunny bisa mengatasi tekanan itu, meski sulit untuk tidak terlihat linglung dan canggung dalam interaksi pribadinya. Mengingat Sunny bertugas mengelola banyak tugas logistik sebagai perantara antara kekuatan Valor dan pemerintah, hal itu terbukti menjadi sebuah tantangan. Namun bagian tersulitnya, tentu saja, adalah tidak tertangkap oleh orang-orang yang ingin dimata-matainya. Sunny tidak cukup naif untuk berpikir bahwa klan-klan besar yang mulia tidak punya cara untuk mendeteksi bayangannya. Bahkan jika aspeknya membuat mereka hampir tidak terlihat ketika tersembunyi dalam kegelapan, atau bahkan benar-benar tidak terlihat. Bagi manusia biasa, ada berbagai macam kenangan dan aspek eksotis di luar sana. Misalnya saat pertama kali bertemu Noctis, sang penyihir langsung menyadari kehadiran bayangan tersembunyi. Dan itu bahkan tanpa mengetahui siapa Sunny. Klan besar, sebaliknya, sangat menyadari kemampuannya. Mereka mungkin tidak mengetahui detail pasti dari aspeknya,
tapi mereka pasti mengetahui ketertarikannya pada bayangan, serta bentuk umum dari kemampuannya. Pengguna bayangan memang jarang, tapi tidak terlalu jarang hingga menjadi asing dengan domain. Bagaimanapun juga, Shadow Blade Court adalah salah satu dari mereka. Oleh karena itu, masuk akal jika klan besar menyiapkan tindakan balasan untuk berjaga-jaga. Tujuan Sunni adalah mengatasi tindakan pencegahan ini, atau setidaknya menembus sebanyak mungkin tindakan pencegahan tersebut dan mengidentifikasi tindakan lainnya untuk menghindari tindakan tersebut. Yang mengejutkan, yang banyak membantunya dalam tugas itu adalah pengalaman bertugas sebagai pramuka militer. Dia telah mempelajari dasar-dasar keterampilan yang diperlukan dari Evi dan Kota Kegelapan, serta perjalanannya sendiri. Dan sekarang mengembangkannya lebih jauh lagi di hutan belantara Antartika Timur. Makhluk mimpi buruk yang kuat, seperti halnya makhluk terbangun yang kuat, memiliki segala macam kemampuan aneh. Jadi, para pengintai harus mempelajari beberapa aturan aneh, dan banyak trik aneh, agar tetap tidak terlihat oleh mereka. Misalnya, banyak makhluk yang bisa merasakan tatapan diarahkan pada mereka. Jadi Sunni telah belajar untuk tidak pernah melihat langsung ke arah kekejian yang berbahaya, melainkan menjaga mereka tetap berada di luar jangkauan penglihatannya. Makhluk lain dapat merasakan jika seseorang sedang memikirkannya, atau mendengar jika seseorang menyebut namanya dengan lantang. Jadi, Sunni harus belajar bagaimana mengosongkan pikirannya dan memilih kata-kata, dan pikiran, dengan hati-hati. Ada banyak sekali trik seperti itu, tapi yang terpenting, seseorang harus pintar dan berhati-hati. Itulah sebabnya, betapapun besarnya keinginannya untuk berusaha sekuat tenaga dan mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh tandanya, Sunni melakukannya dengan perlahan. Dia menjaga bayangannya pada jarak yang aman pada awalnya, secara bertahap semakin dekat ke 4 warisan. Ada juga perbedaan antara bagaimana mereka bertindak dalam keadaan normal dan bagaimana mereka bertindak ketika sesuatu yang penting harus didiskusikan. Yang pertama lebih mudah. Sedangkan yang kedua hampir mustahil untuk didengar. Bahkan legasi sleeper seperti Caster memiliki kenangan yang dapat menyulitkan siapapun untuk mendengarkan percakapan penting di Kota Kegelapan. Dia telah menggunakannya untuk menciptakan kerucut keheningan di sekitar ruangan tempat mereka berbicara. Seseorang seperti Morgan atau Beastmaster, tidak diragukan lagi, akan memiliki alat yang jauh lebih ampuh untuk mencegah siapapun mengetahui rahasia mereka. Beberapa kali Sunni hampir tertangkap karena tindakan tersebut. Misalnya, Valor dan Song menggunakan memori khusus untuk menciptakan gelembung cahaya terang yang tersebar merata saat mengadakan rapat. Karena sumber cahayanya adalah segala arah. Dan kecerahannya sama persis, tidak ada bayangan yang bisa muncul di dalam gelembung. Sebuah fakta yang dia pelajari dengan susah payah. Hanya menghindari bencana berkat paranoia dan kehati-hatiannya. Dan tetap saja, terlepas dari semua itu, Sunni berhasil semakin dekat dengan Whispering Blade, Beastmaster, Morgan, dan Bass. Meskipun ia tidak dapat menyusup ke pertemuan-pertemuan yang paling penting, ia masih dapat belajar banyak. Dan mengumpulkan lebih banyak informasi lagi dari informasi-informasi kecil dan tampaknya tidak berhubungan yang mereka bocorkan. Dia mungkin belum berhasil mengetahui rahasia mereka yang paling dijaga. Namun dia mempelajari beberapa hal menarik. Budak Bayangan Bab 1108 mengumpulkan informasi. Sunni sangat tertarik pada detail dari apa yang masing-masing dari dua klan yang bertikai telah persiapkan untuk Antartika. Tapi rencana itu dijaga ketat oleh orang-orang yang telah dipercayakan kepada mereka. Dia curiga bahwa mempelajari strategi mereka secara spesifik akan menjadi lebih mudah ketika kekuatan utama Valor dan Song tiba di Antartika. Semakin banyak orang yang terlibat dalam sesuatu, semakin sulit untuk merahasiakannya. Namun, untuk saat ini, hanya segelintir utusan yang ada di sini, semuanya sibuk dengan pekerjaan persiapan yang transparan. Tentu saja itu tidak berarti dia gagal mempelajari sesuatu yang berguna. Mengetahui langkah musuh selanjutnya sangatlah berharga, namun mengetahui musuh itu sendiri jauh lebih penting. Dengan mengamati keempat tandanya, Sunni perlahan-lahan menjadi akrab dengan cara mereka bertindak, merasakan, dan bahkan berpikir. Ketika Beastmaster berdiri di tembok kota, mengamati segerombolan makhluk mimpi buruk yang menyerangnya dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya yang sangat cantik, bayangan Sunni ada di sana, mengawasi. Saat pedang berbisik berhenti untuk memandangi para prajurit biasa, sedikit rasa kasihan terlihat di matanya yang tenang, bayangan Sunni ada di sana, mengawasi. Ketika Morgan berlatih ilmu pedangnya, bergerak dengan anggun dan cepat yang akan membuat para pejuang paling terkenal merasa berat di hati mereka, bayangan Sunni ada di sana, mengawasi. Dan ketika Ascended Bast yang suram dan sederhana menghabiskan waktu berjam-jam tanpa melakukan apapun, duduk seperti mayat di ruangan gelap, bayangannya juga ada di sana. Tentu saja, perbedaan kecil dalam kepribadian mereka bukanlah segalanya yang dipelajari Sunni. Dia juga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan mereka. Beastmaster memang makhluk yang menakutkan. Kekuatannya terletak pada mesmerisme dan manipulasi. Dari apa yang dia tahu, hanya menatap matanya saja sudah merupakan hukuman mati.
Dia bisa membuat musuh-musuhnya tidak berdaya dengan memikat mereka ke dalam keadaan trans yang mendalam, atau mengganggu mereka dengan ilusi-ilusi berbahaya. Dan, di atas segalanya, dia bisa sepenuhnya mendominasi pikiran seseorang, menjadikan mereka budak abadi. Whispering Blade juga sama menakutkannya. Meskipun kekuatannya tidak terlalu jahat, namun sama mematikannya. Kemampuan klasiknya adalah membuat semua senjata yang dia gunakan tidak terlihat, dan Saint Transformation-nya juga tidak terlihat. Karena Saint Madok tidak begitu misterius dan tertutup seperti rekannya dari klan Song, diketahui secara luas bahwa ketika dia bertarung, dunia seolah-olah sedang membelah tubuh musuh-musuhnya. Tidak ada jalan keluar. Morgan, sebaliknya, memiliki aspek yang agak aneh. Jika Whispering Blade memiliki kemampuan yang membuat pedang yang dia gunakan lebih mematikan, maka Morgan adalah pedang itu sendiri. Perasaan tajam yang dia pancarkan bukanlah suatu kebetulan. Putri Perang tidak membutuhkan senjata apapun, karena tubuhnya adalah senjata mutlak. Dia bisa memotong paduan lapis baja dan daging makhluk mimpi buruk yang paling kuat sekalipun dengan tangannya, dan mengoyak tubuh mereka dengan kakinya. Aneh sekaligus menakutkan, seolah-olah dia bukanlah manusia, melainkan pedang yang hidup. Kalau dipikir-pikir lagi, sangat masuk akal kalau dia dengan mudah memotong pelindung dada mantel dunia bawah dengan tangannya yang telanjang. Bukankah itu berarti dia curang? Dia berjanji hanya akan menggunakan senjata yang tidak aktif. Anehnya, pemikiran itu membuat Sunny menemukan petunjuk tentang apa itu cacat Morgan. Saat mengamatinya, dia memperhatikan bahwa Morgan lebih menyukai pakaian yang memperlihatkan kulit dan tubuhnya sesedikit mungkin, dia bahkan mengenakan sarung tangan, tidak pernah muncul tampaknya. Terkadang karena sarung tangan dari armornya, dan terkadang karena sarung tangan kulit yang ramping dan bergaya yang cocok dengan pakaian sehari-harinya. Karena itu, Sunny mulai curiga bahwa Princess of Valor tidak bisa mengontrol apa yang dipotong tangannya. Atau lebih tepatnya, segala sesuatu yang disentuhnya pasti akan diiris dan dipotong, seolah-olah diukir dengan pisau tajam. Mungkin cacatnya tidak sekuat kemampuannya, jika tidak, armornya sendiri tidak akan mampu menahannya. Tapi itu jelas merupakan perpanjangan yang kejam darinya. Sayangnya, Sunny tidak beruntung dalam menyimpulkan kelemahan pedang berbisik dan Beastmaster. Dan kemudian, ada Bass. Sebenarnya Sunny sama sekali tidak mengetahui apapun tentangnya. Pria suram itu seperti mayat yang dikenakan seseorang sebagai jas. Dia pendiam, membosankan, dan tidak banyak emosi. Dia tidak pernah melakukan banyak hal, namun diperlakukan dengan sopan santun yang aneh, rasa hormat, bahkan, oleh Seisan, Beastmaster, dan diri Fang. Bass tidak melakukan apapun, hanya menunggu dan menunggu waktunya. Tapi Sunny berani bersumpah ada kedengkian mengancam yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang suram dan tenang. Apa yang kamu lakukan, bajingan? Apa yang refleksi Anda lakukan? Kapan kamu akan menyerang? Sunny bukan satu-satunya yang memperhatikan Bass. Meskipun mereka tidak menunjukkannya, Morgan dan Madok juga melacak pergerakan guru yang suram itu. Bahkan, dia mengetahui beberapa hal tentang Mordred dari penggalan percakapan mereka tentang pria tersebut. Misalnya, dia mengetahui bahwa Anvil secara pribadi telah membuat jimat ajaib yang melindungi Ascended Wealth agar tidak dirasuki oleh lingkungannya. Dia juga mempelajari gelar Anvil, Raja Pedang. Rupanya, Raja Pedang telah menyiapkan beberapa alat lagi untuk menjebak dan menghancurkan anak sulungnya. Namun, Whispering Blade dan Morgan masih ragu untuk menggunakannya. Mereka juga terkejut dengan kelambanan Bass. Seperti itu saja, beberapa hari telah berlalu. Sunny telah mengumpulkan informasi seperti seekor laba-laba yang duduk di tengah jaring yang luas. Dia belum membuat penemuan yang menggemparkan dalam waktu singkat, tapi ini adalah awal yang baik. Sebenarnya, untuk saat ini, dia lebih berkonsentrasi mencari cara aman untuk mendekati sasarannya, daripada mencuri rahasia mereka. Begitu dia benar-benar belajar cara menembus pertahanan mereka, rahasianya akan terungkap. Di hari keempat, tiba waktunya mengucapkan selamat tinggal pada Jet. Baik Song maupun Valor meninggalkan ibu kota pengepungan untuk melakukan perjalanan ke benteng pelabuhan masing-masing dan menemui bala bantuan yang datang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan ke kota-kota lain, dan perang rahasia akan dimulai dengan sungguh-sungguh. Sunny berangkat bersama utusan Valor, dan Jet berangkat bersama utusan Song. Kemungkinannya, mereka tidak akan bertatap muka dalam waktu yang lama. Dia pasti khawatir jika itu adalah orang lain, tapi tidak ada keraguan bahwa Soul Reaper akan mampu mempertahankan hidupnya. Dia sudah memperingatkannya untuk menjauhi pria yang menyebut dirinya Bass, demi keamanan. Sungguh, orang yang harus dikhawatirkan Sunny, adalah dirinya sendiri. Aku juga akan selamat, tapi itulah masalahnya, bertahan saja tidaklah cukup. Sudah lama sekali, dan itulah yang bisa membuatnya terbunuh. Sambil menghela nafas, Sunny memanggil kembali bayangan yang selama ini mengawasi utusan Song, dan pergi mencari Nevis. Sudah waktunya bagi mereka berdua untuk melakukan perjalanan berdampingan sekali lagi. Budak Bayangan Bab 1109 Pertempuran Titanic.
Di dataran luas yang dipenuhi aliran sungai yang berkelok-kelok dan danau yang dangkal, pertempuran dahsyat sedang terjadi. Legiun makhluk mimpi buruk mengalir melintasinya seperti gelombang gelap, dengan beberapa sosok raksasa berbaris di antara mereka. Tanah berguncang seiring langkah mereka, dan langit di atas tertutupi oleh angin puyuh burung gagak yang lapar. Manusia berperang melawan kekejian di bawah naungan sayap mereka. Saat ini, kekuatan umat manusia berkumpul dari seluruh Antartika untuk menghentikan pergerakan gerombolan raksasa. 7 orang suci memimpin mereka ke medan perang. Ada Wake of Ruin, Carrion Crow, sosok legendaris yang telah melindungi dunia nyata sejak zaman generasi pertama. Whispering Blade, pedang pertama dari klan besar Valor, yang telah memimpin prajurit kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya dalam penaklukan alam impian. Ada Beastmaster, putri klan besar Song yang menakutkan dan mempesona, dan saudara perempuannya, Silent Stalker, yang merupakan seorang pemburu dan pembunuh. Ada juga Skytide dari klan White Feather dan Direfang, seorang pejuang binatang yang memiliki kebiadaban dan kekuatan yang tak tertandingi. Ada hampir 100 master di medan perang, yang juga bertugas sebagai pemimpin dan perwira pasukan manusia. Sunni adalah salah satu dari guru ini. Saat dia menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan dari bentrokan antara dua kekuatan besar, terpesona oleh skala dan keganasannya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, astaga. Dia telah melihat banyak hal luar biasa dalam hidupnya. Tetapi semuanya, kecuali wajah harapan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan konfrontasi yang membawa malapetaka ini. Tidak diragukan lagi, itu adalah pertempuran terbesar yang terjadi sejak dimulainya kampanye Antartika, dan bahkan mungkin dalam sejarah dunia ini. Sunni saat ini berada jauh di atas medan perang, di tempat yang berfungsi sebagai pusat komando pasukan gabungan pemerintah dan klan besar. Pusat komando terletak di sebuah benteng batu, yang berdiri di atas karapas kura-kura raksasa yang mengerikan, yang merupakan salah satu gema Morgan. Untungnya, Putri Keberanian, Putri Perang, belum memanggilnya pada hari kedatangannya. Kalau tidak, binatang raksasa itu akan meratakan seluruh gedung pemerintahan. Itu seperti benteng yang bergerak. Morgan sendiri ada di dekatnya, memimpin pasukan. Para orang suci sibuk melawan para titan yang memimpin gerombolan tersebut, sehingga mereka tidak punya waktu untuk memainkan peran sebagai ahli strategi yang tidak terikat. Sebaliknya, Putri Perang adalah seorang ahli taktik yang jenius. Saat ini, tidak ada seorang pun yang meragukan fakta tersebut meskipun usianya masih muda. Tentu saja, Seisan juga ada di sini, mengawasi agar Morgan tidak mendapat ide lucu. Begitu pula Jet, Nevis, dan Cassie. Changing Star dan Firekeeper ditahan sebagai cadangan untuk saat ini, dan akan dikirim untuk menutup celah di medan perang yang situasinya paling mengerikan. Adapun Song of the Fallen, dia telah terbukti menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam situasi seperti itu. Dengan kemampuan Ascended yang memungkinkannya melihat melalui mata prajurit di seluruh medan perang, dia dapat menyampaikan semua informasi yang diperlukan kepada komandan hanya dalam beberapa saat. Dengan bantuannya, pemahaman Morgan terhadap situasi menjadi lebih lancar dan cepat. Tepat pada saat itu, Cassie bergeser sedikit, kerutan halus muncul di wajahnya yang lembut. Iblis yang rusak semakin dekat dengan kompi ke-7 Brigade Ursus. Kemampuannya adalah manipulasi mental, menimbulkan rasa takut, dan memperbesar dirinya melalui konsumsi. Kompi ketiga Brigade Lyra menderita banyak korban karena perubahan tersebut. Di medan, yang disebabkan oleh antek-antek penggali tiran jatuh, yang disebut Worm. Para serigala baru saja mencapai lokasi Worm. Morgan terdiam beberapa saat, lalu menatap wanita muda buta itu. Mata merah terangnya berkilauan sejak awal pertempuran. Kamu mengenal Raised by Wolves secara pribadi, kan? Berapa perkiraanmu berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk menyingkirkan Tyrant itu? Nevis malah menjawab. Melihat ke tempat tertentu di medan perang dengan ekspresi muram, sekitar 3 menit, kurang lebih. Morgan tersenyum. Cepat, tapi tidak cukup cepat. Aku akan mengirim salah satu gema untuk mempercepatnya. Dia siap memberi perintah, tapi berhenti ketika Cassie tiba-tiba berbicara, jangan. Kirimkan itu untuk memperkuat Tri Lyra saja. Morgan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Gadis buta itu terdiam beberapa saat. Ascended yang bertanggung jawab atas perusahaan Lyra ketiga adalah satu-satunya yang aspeknya secara langsung melawan kemampuan iblis yang rusak, sebutannya Frost Furnace. Kita harus memastikan bahwa dia mempertahankan esensi sebanyak mungkin, untuk saat ini. Ada juga sebuah danau antara gema terdekat dan posisi serigala. Melintasinya akan membuang-buang waktu. Putri Keberanian tersenyum tipis. Benar, pemikiran bagus. Dengan itu, dia terus memberi perintah, mengendalikan pasukan besar seperti konduktor orkestra raksasa yang ribut. Cassie terus memberikan laporan langsung tentang apa yang terjadi di medan perang dan, dari waktu ke waktu, memberikan nasihat yang menyentuh. Nevis tetap diam, yang agak aneh, mengingat dia juga memiliki pengetahuan yang sama tentang cara berperang melawan makhluk mimpi buruk. Namun demikian, Changing Star hanya menyaksikan kekacauan dari pertempuran sengit itu, matanya terasa berat.
Sunni berani bertaruh bahwa dia tahu apa yang dipikirkannya. Karena dia memikirkan hal yang sama. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat semua orang suci di Antartika mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan itu adalah sumber informasi yang sangat berharga, terutama karena para demigod perkasa ini suatu hari nanti akan menjadi lawan Nef sendiri. Kekuatan yang mereka tunjukkan hari ini akan berbalik melawannya di masa depan. Dan mungkin melawan Sunni juga. Brengsek, betapa menakutkan. Melihat ke medan perang, dia bisa merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Merupakan suatu kehormatan yang langka untuk mendapatkan kesempatan melihat sosok-sosok agung seperti Whispering Blade dan Beastmaster bertarung. Namun, Sunni tidak merasa terhibur dengan kekuatan luar biasa mereka. Sebaliknya, dia merasa pasrah. Meski begitu, dia tidak bisa berpaling. Budak Bayangan Bab 1117 Orang Suci. Sekitar sebulan telah berlalu sejak Sunni ditugaskan untuk bertindak sebagai utusan pemerintah untuk pasukan Valor. Pada saat itu, mereka telah mencapai benteng pelabuhan yang jauh. Bertemu dengan kontingen utama klan besar, termasuk Casey, penjaga api. Dan Saint Summer Knight yang gagah berani, dan melakukan perjalanan ke wilayah yang seharusnya menjadi zona pertahanan mereka. Tanggung jawab. Namun, segera setelah mereka menetap di salah satu ibu kota pengepungan di sana, Wake of Ruin meminta utusan dari kedua klan besar untuk bergabung melawan gerombolan besar makhluk mimpi buruk yang terbentuk di sekitar beberapa titan. Para utusan telah berjanji untuk menggabungkan kekuatan jika situasi mengharuskannya. Dan hal itu memang terjadi. Jika gerombolan itu tidak dihentikan, rencana mereka pasti akan gagal juga. Jadi, mereka dengan enggan menjawab panggilan Saint Chor dan berkelana ke hutan belantara untuk membentuk pasukan bersatu. Valor dan Song sangat ingin menghancurkan satu sama lain, tapi itu tidak berarti mereka tidak bisa bekerja sama. Setelah dihadapkan dengan musuh yang sama, juara dari dua domain yang bertikai setidaknya memiliki kesopanan untuk tidak menyerang lawan mereka dari belakang. Atau setidaknya mereka belum melakukannya. Namun, Mordred secara mencurigakan absen dari medan perang. Siapa yang tahu apa yang sedang dilakukan Ascended Bast saat ini? Sebenarnya Sunni tahu persis apa yang dia lakukan. Jet membantunya dengan mengawasi pria suram itu, jadi Sunni mendapat informasi lengkap tentang pergerakan Master Bast. Dia saat ini berada di ibu kota pengepungan jauh di barat, membangun rantai pasokan untuk pasukan ekspedisi Song, yang menjelajahi hutan belantara untuk mencari gerbang mimpi buruk yang cocok. Ascended Bast juga bertanggung jawab atas fasilitas produksi industri. Di fasilitas itu, dia sedang membuat cermin. Ribuan dari mereka, untuk alasan yang tidak diketahui. Atau setidaknya dia sudah melakukannya beberapa hari yang lalu. Saat ini, Jet ada di sisi Sunni, mengamati medan perang dengan ekspresi lapar. Yang mereka tahu, pria suram itu mungkin sudah membantai seluruh ibu kota pengepungan sekarang. Jet tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di sana, lihat, semua orang kecuali Casey mendongak. Di langit di atas mereka, bentrokan besar sedang terjadi. Berjuta-juta burung gagak berputar-putar seperti pusaran hitam, dan di tengahnya, dua sosok raksasa terjerat dalam tarian mematikan. Salah satunya adalah burung pemangsa raksasa dengan bulu putih dan cakar yang ditempa dari baja berkilau, sayapnya dilingkari petir dan awan petir. Yang lainnya adalah binatang bersisik dengan 3 leher panjang dan 3 rahang yang menakutkan. Tubuh besarnya terangkat ke udara oleh sayap kerangka yang besar. Binatang bersisik itu penuh dengan ribuan luka akibat segerombolan burung gagak yang menyerangnya, tapi sepertinya dia tidak terganggu oleh serangan tanpa ampun mereka. Sebaliknya, racun pembusukan dan kerusakan mengalir dari banyak lubang robek di tubuhnya, mengikuti di belakang Titan dan menyebar ke angkasa seperti awan kematian murni yang tak terhindarkan. Saint Tiris telah mengendalikan angin untuk menerbangkan awan menjauh dari medan perang, tetapi pada saat itu, burung gagak tiba-tiba berlari menjauh dari kengerian bersayap. Sepersekian detik kemudian, ia terbungkus dalam sangkar petir, dan kemudian, burung putih itu terbang menembus petir untuk menabrak langsung ke binatang raksasa itu. Cakarnya merobek dadanya, dan paruhnya menempel pada salah satu lehernya, mencabik-cabiknya. Skytide menyentakkan kepalanya dengan keras dan memotong leher Titan itu sepenuhnya. Saat racun keji mengepul dari luka mengerikan itu seperti air mancur, kepala makhluk itu terjatuh dan jatuh ke tanah, melenyapkan beberapa ratus makhluk mimpi buruk. Sunni mengepalkan tangannya, lalu mengalihkan pandangannya dari pertempuran udara. Hal-hal menakjubkan dan menakutkan juga terjadi di lapangan. Di salah satu sudut medan perang, segunung daging yang cacat merangkak melintasi dataran, menyerap semua yang dilewatinya ke dalam dirinya. Makhluk mimpi buruk yang kurang beruntung untuk mendekatinya langsung ditangkap oleh tentakel berdaging, ditarik ke dalam tubuh Titan mengerikan itu, dan dikonsumsi menjadi bagian darinya. Jika segunung daging mencapai garis pertahanan pasukan manusia, nasib yang sama menanti para prajurit. Namun, peluang itu tidak didapatnya. Jauh sebelum Titan itu mendekati barisan Awaken, sesosok tubuh melangkah maju dari antara mereka, dan kemudian, menghilang.
Sunny melihat momen itu dengan jelas, tapi meski begitu, Whispering Blade sepertinya belum pernah ada sama sekali. Sesaat kemudian, sesuatu yang spektakuler sekaligus menakutkan terjadi. Seolah-olah jalan lebar dan berdarah diukir melalui gerombolan makhluk mimpi buruk oleh kekuatan tak terlihat. Tidak ada yang bisa melihat apa yang menyebabkan pemotongan tersebut, tetapi kekejian yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi daging cincang. Luka menganga muncul begitu saja di tubuh mereka, seolah-olah makhluk itu diiris oleh pisau yang tak terlihat. Tidak, segerombolan pedang yang tak terlihat. Gelombang dari mereka. Gelombang bergulung melewati gerombolan itu, mengoyak semua yang dilewatinya, dan segera mencapai tumpukan daging yang merayap. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya melingkari, mencoba menangkap siapapun yang menyerang Titan itu. Namun, yang mereka tangkap hanyalah udara. Sementara itu, luka berdarah mulai muncul di permukaan gunung daging, terkadang beberapa luka sekaligus, masing-masing panjangnya puluhan meter, dan sangat dalam. Tentakelnya dipotong, dan dikirim terbang, hanya untuk merangkak kembali seperti ular berdaging. Meski menderita luka parah, sang Titan belum menyerah pada serangan pedang tak kasat mata. Tapi itu telah berhenti sepenuhnya, membiarkan para prajurit menghela nafas lega. Di tempat lain di medan perang, seorang pria berbaju besi berkilau sedang menghunus tombak yang sepertinya terbuat dari air jernih untuk menembus lautan tanaman merambat abu-abu yang tumbuh dari tanah dengan kecepatan yang sungai, dan danau di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi senjata juga. Aliran air naik darinya dan terbang di udara seperti cambuk, dengan bersih mengiris tanaman merambat dan menghanyutkannya. Satria musim panas tetap tenang dan tenang saat dia menghadapi murka Titan yang tak terlihat. Dia menyambut baik perhatiannya, karena hal itu mengurangi tekanan pada dua orang suci yang berbeda. Jauh di dalam area yang sepenuhnya termakan tanaman merambat abu-abu, makhluk yang menyerupai campuran mengerikan antara manusia dan serigala sedang mencakar tanah. Menggali ke dalamnya dengan tujuan yang kejam. Dengan setiap gerakan, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, dan banyak tanah yang tergeser. Iblis raksasa, Sein Direfang, diserang oleh tanaman merambat dari segala sisi. Namun, sangat sedikit yang berhasil mencapainya. Sebagian besar ditebas oleh Summer Knight, dan yang tidak ditebas akhirnya dilenyapkan oleh panah-panah berat yang terbang dari pinggiran medan perang, tempat Silent Stalker bergerak tanpa terlihat. Dan terakhir, ada Titan terakhir, sosok hantu yang dikelilingi kabut berkilauan, yang bergerak melintasi medan perang seperti Fata Morgana. Kemanapun hal itu berlalu, kenyataan itu sendiri tampak berputar dan hilang, mengungkapkan kengerian yang tak terlukiskan. Makhluk mimpi buruk yang memandangi Fata Morgana menjadi diam dan diam, lalu bergerak lagi, atau lebih tepatnya, tubuh mereka bergerak. Seolah-olah dikenakan oleh sesuatu yang tidak begitu familiar dengan apa itu daging, dan bagaimana makhluk yang terbuat dari daging seharusnya membawa diri mereka sendiri. Melalui ruang, tidak ada orang yang bangkit yang menghalangi jalan mereka, begitu pula orang suci manapun. Namun, kekejian memang terjadi. Pertama beberapa, lalu selusin, lalu 100. Dan akhirnya, longsoran salju melemparkan diri mereka ke dalam kabut yang berkilauan, mencoba membubarkannya. Masing-masing dari mereka telah mencungkil mata sebelum menyerang, menjadi gila karena keinginan aneh dan besar untuk menghancurkan hantu Titan itu dengan cara apapun. Makhluk mimpi buruk yang dirasuki kabut juga dicabik-cabik oleh kekejian lainnya. Seolah-olah Beastmaster sedang menertawakan makhluk mengerikan itu. Kamu bisa merasuki tubuh makhluk hidup? Terus, saya dapat mengambil pikiran mereka, hati mereka, dan jiwa mereka. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih mengerikan. Sunny menatap, merasa terharu sekaligus muram. Kekuatan seperti itu, akankah dia memegang kekuasaan seperti itu suatu hari nanti? Jika dia melakukannya, dia akan tertawa juga.